Selamat pagi anak-anak. Shalom. Selamat bertemu di dalam renungan pagi pada hari ini bersama dengan Ibu Eti. Sebelum kita memulai PJJ sepanjang hari ini, baiklah kita akan mohon kekuatan daripada Tuhan melalui mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan ajak kalian untuk berdoa minta kekuatan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan atas nafas kehidupan yang masih Kau izinkan pada kami. Dan pada saat ini jika Tuhan mengizinkan kami untuk hidup, tentunya Tuhan mempunyai keinginan kepada kami agar kami bisa menjalankan tugas yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Baik kami sebagai siswa maupun guru, kiranya Tuhan berkati, berikan kami hikmat agar kami bisa mengerjakan tugas yang Kau percayakan pada kami. Sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu yang akan memberi kami kekuatan untuk bisa mengerjakan tugas yang Kau berikan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambilkan dari ayat yang sudah terkenal. Ada pujiannya, saya akan cuplikkan sedikit dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Tentunya kamu ingat lagu Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Nah, itu adalah ayat dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, anak-anak, ada seorang anak yang bernama Adel. Dia seorang pelajar. Nah, dia ini mempunyai obsesi ingin sekali menjadi terkenal atau populer. Dan untuk mencapai tujuannya itu, dia selalu berusaha untuk bisa menjadi terkenal dengan cara bergaul dengan anak-anak yang terkenal di sekolah itu. Nah, entah itu terkenal nakalnya, entah itu terkenal karena anaknya orang kaya, atau terkenal karena dia pandai. Dia hanya mau berteman dengan pelajar yang dianggapnya populer atau gaul. Sebaliknya, Adel menjauhi dan seringkali mengolok-olok atau membuli teman-temannya yang kutu buku, atau teman-temannya yang culun, teman-temannya yang pendiam, karena dianggapnya kurang gaul. Nah, Adel ini menghabiskan seluruh waktunya yang seharusnya untuk belajar, tetapi dia gunakan hanya untuk mencari cara bagaimana supaya dia terkenal. Adel tidak lagi memprioritaskan waktunya untuk memikirkan studinya atau belajarnya. Ia lebih sering jalan-jalan bersama-sama dengan gengnya daripada belajar. Nah, akibatnya prestasinya pasti jelek, menurun drastis, dan ia gagal masuk jurusan yang menjadi impiannya. Mengapa? Karena sistem belajarnya sangat salah, yaitu menggunakan sistem SKS. Kalian tahu SKS? Sistem kebut semalam. Tentu saja materi yang dipelajari yang sedemikian banyak dari buku tidak mungkin bisa dilalap dalam satu malam. Maka belajarnya menjadi sangat tidak berkualitas, sehingga prestasinya menjadi turun drastis. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini yang kita baca tadi sebetulnya merupakan pergumulan dari doa Nabi Musa. Ya, jadi pemazmur Daud ini mengutip atau mengambil doa Musa dalam Mazmur 90 ini hendak mengajarkan kepada seluruh umat Israel, termasuk untuk saya dan kalian semua, untuk menggunakan waktu hidupnya dengan bijaksana. Umat diingatkan akan betapa singkat dan terbatasnya kesempatan hidup manusia itu. Hidup yang begitu cepat berlalu, ya, begitu cepat berlalu, diibaratkan seperti rumput. Kalian tahu rumput itu kalau pagi kena embun hijau segar, ya. Siang sudah mulai layu karena di padang gurun itu panas sekali. Malamnya sudah kering, mati.
Nah, pagi tumbuh, malam mati. Dan itu waktunya sangat singkat sekali. Nah, hidup manusia itu diibaratkan seperti itu, seperti rumput. Sebetulnya hanya sangat singkat sekali. Kalau dibandingkan dengan Tuhan yang tak terbatas, ya, hidup manusia itu sangat singkat, seperti uap yang sebentar kelihatan lalu akan lenyap. Nah, di sini saya dan kalian diajak untuk menggunakan waktu yang singkat ini supaya kita tuh bisa menjadi orang yang berbudi, orang yang bijaksana di dalam mengelola waktu. Jangan seperti Adel tadi. Waktu muda yang seharusnya digunakan untuk belajar, dia gunakan untuk nge-mall dengan gengnya pada jam-jam pelajaran, sering bolos, sehingga akhirnya masa depannya menjadi hancur. Tentu anak-anak tidak seperti itu kan yang diharapkan. Nah, kalian tentu akan menginginkan masa depan yang baik. Karena itu mari kita belajar dari doa Musa ini. Ya, jadi sebetulnya anak-anak bisa menggunakan masa mudanya untuk belajar, ya, untuk mempersiapkan masa depan kalian yang dimana hidup itu semakin lama bukan semakin mudah, tetapi semakin susah. Oleh karena itu, mari pergunakan waktu kalian dengan sebaik-baiknya di usia remaja ini, dan itu menjadi sangat penting buat kalian ke depannya. Setiap hari, hidup seorang remaja dipenuhi dengan berbagai pilihan untuk dilakukan. Mintalah hikmat Tuhan agar kamu dimampukan menggunakan waktumu untuk memprioritaskan hal-hal yang berguna dan bermanfaat bagi masa depan. Amin. Baik anak-anak, mari kita berdoa bersama-sama setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur setelah Tuhan memberikan kami firman yang menguatkan hati kami, agar setiap kami dapat menggunakan waktu singkat yang telah Kau berikan kepada kami untuk belajar menghargai hidup yang telah Kau berikan dan menghargai kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk melakukan kegiatan yang positif, karena besok kami harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Berkatilah anak-anak kami, berikanlah hikmat agar anak-anak dapat menggunakan waktu-waktunya terutama untuk belajar ya Tuhan, sehingga anak-anak kami bisa mempersiapkan masa depannya dari sekarang ini. Dan kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong dan memimpin serta memberikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga tugas-tugas yang Tuhan berikan pada kami sepanjang hari ini akan Tuhan berikan kemampuan pada kami semuanya untuk dapat menyelesaikannya dengan baik. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin.